Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, sayangnya cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 1,74% dengan total market cap mencapai 2,83 triliun US dollars ya. Untuk hari ini Bitcoin dominance mulai terjadi koreksi juga gitu. Dan untuk BTC sayangnya gagal mempertahankan 87.216 dan juga gagal mempertahankan 89.851 ya. Jadi dua support jebol ya. Penyebabnya apa? Yang pertama secara TA MA20 kita bisa di sini udah 2 hari berturut-turut Bitcoin di reject oleh MA20 dengan clean di sini ya. Reject 1, reject 2, drop ke bawah ya. Nah, kalau secara struktur gimana Bang? Secara struktur ini tentunya adalah suatu lower high ya. Nah, apakah akan terjadi lower low? Ada possibility gitu ya. Tinggal kita lihat aja, jangan tebak-tebakan, kita lihat aja nanti hari ini apakah atau lebih tepatnya besok jam 7 apakah si daily close-nya di bawah atau di atas dari struktur di sini nih ya. Nah, kalau secara news gimana Bang? Nah, secara news juga menurut gua cukup pengaruh ya. Nah, di mana kemarin kan ada the Fed's monetary policy ya, di mana ya the Fed lagi-lagi masih menggunakan approach wait and see ya. Ini beberapa key takeaways-nya. Jadi yang pertama, si Jerome ini masih menunggu bagaimana kebijakan si Donald Trump ini akan membuat efek terhadap ekonomi begitu ya, sebelum ada pergerakan yang signifikan gitu. Nah, selanjutnya juga kita bisa di sini beberapa tarif yang dilakukan oleh Trump ini juga membuat the Fed menyatakan bahwa ini ada uncertainty nih, jadi ada ketidakpastian di market ya, di mana ada beberapa kekhawatiran import taxes bisa membuat job market itu rusak begitu, dan juga bisa membuat inflasi. Jadi sekali lagi ngomongin soal labor market lagi dan inflasi, dua-duanya dibahas ya. Nah, jadi ya pandangan the Fed, si policy dari Trump ini terutama si tarif bisa merusak, dan ya kita juga merasakan sendiri kan ya, tarif si Trump ini seperti dijadikan senjata sama dia kemarin ini ya. Nah, ini membuat juga the Fed sedikit gusar gitu, ini gimana nih ya, ini si Trump aduh tarifnya nih bisa bikin ekonomi jadi nggak terlalu bagus begitu ya. Dan yang terakhir, karena statementnya seperti itu ya, jadi kemungkinan untuk Maret bisa interest rate cut itu mengecil ya, kemungkinan untuk bisa interest rate cut bukannya jadi 0 tapi mengecil kemungkinannya ya. Nah, nanti ya berarti tinggal kita lihat aja faktanya waktu keputusan interest rate apakah akan diturunin atau enggak. Tapi intinya sekarang secara possibility-nya market merasa bahwa the Fed kemungkinan akan menunda penurunan interest rate lagi ya. Oke. Itu dari si Powell ya, hasilnya enggak dovish ya, cenderung lebih ke hawkish. Walaupun masih wait and see tapi lebih cenderung ke hawkish karena beberapa concern dari inflasi dan juga job market, plus juga ya concern mengenai kebijakan-kebijakan Trump yang bisa membuat market bergerak dengan ya volatile lah begitu ya. Next, Crypto Summit. Gimana nih Bang, Crypto Summit ya? Padahal bagus loh isinya ya. Isinya tuh ngomongin soal ya apa namanya, mau akan ada reserve ya. Reserve-nya apa, tidak akan nge-cost any taxpayers ya. Lalu juga untuk di sini industry leaders yang which is cukup banyak yang datang ya, seperti ada di sini ada Michael Saylor, ada juga si Brian Armstrong, ada juga si Cameron and Tyler. Nah, itu nama depannya gue lupa ya. Winklevoss ya, yang punya Gemini ya. Dan juga ada si Zach Witkoff ya. Nah, ini ya overall sih sebenarnya kalau kita lihat sekilas kayaknya hasilnya bagus-bagus aja begitu, cenderung mau mencari kejelasan regulasi dan seterusnya. Nah, tetapi mungkin yang yang gue udah pernah bahas juga dulu, yang jujurnya gue juga sangat sayangkan ya, ada beberapa concern mengenai crypto interest dari si Trump ini sendiri yang mungkin ada possibility bisa menjadi conflict of interest gitu ya. Nah, kemungkinan besar lo udah tahu nih pembahasannya ke apa. Nah, ini ngomongin soal apa? Soal ya si meme coins yang kemarin di launch ya. Meme coin dan juga si Trump yang hold stake di World Liberty Financial. Begitu sebuah platform kripto yang pernah dibahas dulu sama kita ya. Nah, ini tentunya nge-spark some conflict of interest.
Lalu solusinya seperti apa? Solusinya Trump katanya sudah menghanded over kontrol dari semua bisnis venture dia yang berhubungan sama kripto mungkin ya. Nah, ini sedang direview ya, sedang direview oleh ethics lawyer begitu ya. Nah, ya, dan menurut gue selain dari ini juga ya, selain dari ada kemungkinan conflict of interest si Trump, ya kemarin juga sih permainan tarifnya terlalu terlalu kasar begitu ya. Maju mundur sengaja kayak bikin market drop begitu. Nah, dan selain dari itu juga menurut gua ada efek buying the rumor and selling the news-nya. Begitu, dimana sebelum ini, ya sebelum tanggal 7 kita kerasa kan, BTC ada rally dulu nih, ada rally ya. Nah, tiba-tiba aneh, si Trump ngasih tahu dulu si Bitcoin Reserve bahwa itu udah ditandatangan gitu, sudah di-sign oleh dia sebelum si summit. Padahal rencananya mau di unveil di summit, nggak jadi, tiba-tiba sehari sebelumnya. Nah, jadi menurut gua berantakan lah gitu ya. Jadi si summit ini kerasnya jadi kayak a bit pointless karena sebelumnya kan digadang-gadang ini akan menjadi tempat untuk meng-unveil bahwa akan ada Bitcoin Reserve. Dan diperparah juga lagi dengan ternyata Bitcoin Reserve-nya ini bukan ada rencana untuk US beli Bitcoin. Nggak ada buying pressure. Jadi hanya ada penyitaan saja dari kasus-kasus kriminal. Begitu. Karena katanya mereka tidak mau membebani para pembayar pajak di US. Begitu. Jadi I don't know ya. Ya, jadi hasilnya tuh tidak semuanya rata-rata tidak sesuai diharapkan lah begitu. Walaupun nggak jelek-jelek banget ya, tetapi tidak sesuai harapan, dan kalau tidak sesuai harapan, market seringkali lebih cenderung drop begitu, dan ya voila, drop ya. Jadi itulah beberapa penyebabnya, dan tentunya kita juga tahu ya, bukan cuma itu, memang kemarin dan hari ini subuh lah ya, itu cukup banyak data-data penting juga ya. Nah, kemarin tuh mulai dari jam berapa nih ya? Kemarin itu, nah di sini dari setengah 9 ada average hourly earnings, ada non-farm payrolls, ada unemployment rate, dan banyak lagi semua. Nah, itu membuat market tentunya lumayan bergejolak juga seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Dari setengah 9 tuh, nah udah mulai naik, turun lagi, naik, benar-benar ya. Tapi ya itu ya market ya, cryptocurrency market memang seperti ini. Jadi ya enjoy aja ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke TA ya. Kalau untuk ini ya, hari ini kan Sabtu ya udah nggak ada apa-apa ya. Jadi sisanya kita udah nggak perlu lagi mikirin fundamental sampai at least Senin lah. Nanti kita bahas besok hari Minggu ada apa aja ya seminggu ke depan. Sekarang kita balik lagi ke TA. Untuk TA gimana nih Bang? Ya, apakah BSB akan jebol nggak kali ini? Nah ya sama seperti kemarin minggu kemarin ya. Ya kita tunggu sampai weekly close-nya nanti hari Senin jam 7. Begitu, jangan nebak-nebak begitu, karena waktu itu pun di hari terakhir tiba-tiba terjadi pump. Begitu. So, ya kita tunggu aja. Ya kita tunggu sampai nanti tanggal berapa berarti ya? Ya pokoknya hari Senin ya jam 7. Kita tunggu dia weekly close di mana. Kalau di atas ya sudah, berarti kita tinggal tunggu pantulan seperti ya kayak zaman di sini nih ya. Dia bukan di sini. Di sini nih, tunggu pantulan. Ya, kalau sampai nggak terjadi pantulan seperti di sini malah jebol, ya sudah siap-siap lower low. Begitu. Ya, karena kalau mau ngomong ini juga sama nih. Ini cuma terjadi retest, tapi gagal mantul. Begitu. Nah, kalau kali ini juga ternyata sama gimana, Bang? Gagal retest dan mantul. Gagal mantul tapi berhasil retest. Ya sudah. Ya, statistiknya bisa menunjukkan bahwa lanjut lower low. Gitu. At least lebih rendah dibandingkan dengan weekly close nanti. Gitu. Itu terjadi dari masa ke masa ya. Kita bisa di sini dia retest tapi gagal mantul, apa yang terjadi? Lower low. Ya. Lalu kita lihat lagi di sini dia jebol, akhirnya apa? Lower low. Ya walaupun ini tipis, luar biasa tipis tapi lower low ya. Lalu kita di sini lagi, ya di sini berhasil ya. Yang gagal tuh di sini nih ya. Jebol, apa yang terjadi? Lower low ya. Bitcoin membuat lower low lebih rendah dibandingkan dengan strukturnya di sini. Ya, dan terus-terusan ya. Kalau sampai gagal mempertahankan BSP. Begitu. Jadi hari Senin nanti akan menjadi penentuan yang cukup penting menurut gua ya. Secara TA terutama ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk dulu aja ke
Ethereum yang mirip-mirip ya, cuman even worse aja yaitu secara strukturnya, lanjut membuat lower low kalau dia. Kalau BTC kan masih belum nih ya. Jadi basically the same, cuman even worse dibandingkan dengan BTC secara struktur. Lalu kalau kita mau bahas selanjutnya itu DXY. Untuk DXY kondisinya kembali melemah ya. Mungkin karena ketidakpastian juga di sana ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa demand dari kripto sangat rendah. Karena apa? DXY-nya turun aja, Bitcoin masih melemah. Begitu. Ya, seperti yang kalian tahu ya, itu adalah salah satu cara ya, untuk melihat apakah demand BTC lemah nggak. Kalau kalau indeks dolar turun, BTC ikutan turun. Nah, di situ demand dari kripto in general rendah, gitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD dia mulai retest ke 61,19 ya. Kondisi balance sheet masih sama, masih terus turun ya, masih QT. Jadi ya tetap masih 70-30, jangan aneh-aneh ya. Dan juga ya overall ya mungkin tetap gue ingatkan lagi untuk jangan ini lagi ya, jangan kemakan lagi dengan altcoin season sebelum ada minimal berhenti QT dulu ya. QT berhenti, the Fed selalu mulai dovish. Nah, itu boleh lah berharap ya. Boleh lebih apa ya. Tapi kalau gue pribadi sih tetap akan 70-30 begitu kan. Nanti kalau sampai dia udah masuk altcoin season sendiri pun dia akan membesar sendiri gitu. Nah, mungkin fokus kita lebih ke nanti DCA-nya diganti. Kalau sekarang kan fokus DCA-nya lebih ke BTC ya. Nah, nanti kalau sampai sudah masuk ke altcoin season, biarkan 70-30 atau 60-40 ya. Tapi nanti fokus DCA-nya lebih ke alts yang secara price action-nya bagus begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ya, walaupun kondisi market kemarin tidak terlalu ideal in general, tapi untuk setup futures kita profit semua ya. Posisi longnya profit ya, posisi shortnya juga profit. Jadi shortnya kemarin di sini profit sebesar 1,5%, ya otomatis balik lagi posisi longnya juga profit sebesar 1,5%-an begitu ya. Nah, itu untuk setup futuresnya. Hari ini belum ada lagi ya. So, langsung aja ke spot. Untuk spot sayangnya jebol 2 support. Maka untuk sekarang support di Bitcoin ada di bukan support, tapi tempat untuk DCA atau buy limit kita ada di angka 84.100, 83.173 dan juga di 73.116 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi posisi long kita profit ya. Retest 1, retest 2, at least buat lo yang pasang target TP ya. Kalau nggak pasang target TP ya nggak profit ya. Retest 1, retest 2 kena wick dulu di atas. Berarti profit sebesar ya 2% lah kita bulatkan ya.
Nah, udah gitu sayangnya daily close lagi di bawah dan membuat lower low. Ya, jadi congrats buat lo yang sudah buka posisi long dan profit gitu. Ya, karena harusnya dapat kalau lu pasangnya yang benar ya. Kalau nggak dipasang benar target TP-nya dan lain-lain ya jebol begitu ya. Oke, sekarang kita juga sudah dapat posisi long lagi. Ya, jadi kemarin posisi long, hari ini juga dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2123,4. Nah, posisi long ini target TP-nya kalau lebih konservatif boleh di sini nih, which is sudah kena ya. Jadi buat lo konservatif ya berarti sudah profit sebesar berapa nih? Ya, 1% lah, not bad ya. Nah, tapi buat lo yang agresif, target TP-nya di angka 2177 gitu ya. Oke, posisi spot di 2123,4. Nah, selanjutnya mulai di bawah 2000 nih, 1932,7 karena lo bisa lihat sendiri di sini ya. Ya, belum ada struktur lagi. Ini terjadi pantulan karena EMA 20. So, not because of structure begitu. So, next structure sayangnya cukup jauh di bawah ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, gue ingin ingatkan lagi ya untuk para newbies yang mungkin sekarang aduh gimana nih bang ya kan lu bilang statistiknya kalau sampai BSP jebol kita bisa lower low ya. Aduh gimana nih ya. Apakah kita tutup dulu posisi bang ya nanti siapa tahu ya kalau dia turun lagi ke bawah nanti lebih apa kita bisa beli lebih gede. Nggak usah. Terus aja di CA ya. Udah terlalu banyak orang yang tebak-tebakan, oh aduh bang ini pasti jebol nih bang, udahlah. Kita tutup posisi dulu sekarang, nanti kalau dia sampai drop ke angka 70.000 atau berapa lah ya, orang nambah-nambah sendiri, nah ujung-ujungnya nanti kita bisa lebih gede bang profitnya. Ya dulu juga banyak yang berpikir kayak gitu kok, banyak yang berpikir seperti itu di masa-masa ini. Udah deh bang, kita tutup dulu posisi, nanti BTC kan pasti bakal ke 20.000 lagi nih, ya bakal ke 30.000 lagi nih, ya. Udah kita nanti beli lagi di situ, ya ngapain di sini? Taunya apa yang terjadi? Boom, naik ke atas. Nah, kita nggak pernah bisa tahu market akan seperti apa, ya. Kita punya statistiknya. Nah, tapi statistiknya kita harus tunggu sampai weekly close. Begitu. Nah, dia close-nya di atas atau di bawah nanti hari Senin. Kalau di bawah, ya sudah siap-siap ke bawah, siap-siap akan membuat lower low, begitu. Tapi kalau enggak, ya sudah, ya. Kita berarti punya potensi untuk lanjut lagi ke atas. Begitu. Ya banyak orang ngerasa, aduh bang, tapi kok nggak pasti? Oh ya memang tidak pasti, di market tuh banyak sekali ketidakpastian. Begitu. Maka dari itu kita butuh konfirmasi. Lo kebayang nggak udah banyak ketidakpastian, lo tebak-tebakan. Waduh, itu udah double whammy menurut gua ya. Tapi ya suka nggak suka itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang di markets. Makanya boncos lagi ya. Gitu. So, ya gue ingatkan lagi ya, please jangan tebak-tebakan dan jangan dikontrol oleh perasaan kalian begitu. Karena kalau gue lihat dari beberapa newbies yang panik itu cuma ngerasa aja begitu. Aduh bang, ini gimana bang? Gue ngerasa bullish nih bang kemarin nih waktu kemarin. Oh gue ngerasa bullish nih bang. Oh gue boleh nggak akumulasi berkali-kali gitu ya? Boleh nggak bang? Gue akumulasi mau lebih gede. Ya gue bilang buat apa? Buat apa? Gitu. Lu ngerusak SOP lu sendiri. Begitu. Udah ada SOP jangan dioprek-oprek lagi karena perasaan. Nah itu. Itu kalau udah masuk pakai perasaan tuh kacau, ya udah baper tuh kacau ya. Nah yang kemarin mungkin ngerasa terlalu bullish gimana nih sekarang? Nah sekarang apakah merasa terlalu bearish? Nah itu kan, nah itu seremnya kalau kita trading pakai perasaan. Nggak bisa, harus kita bunuh perasaan kita kalau lagi investasi, lagi trading. Begitu, karena kalau udah pakai perasaan, ya kayak tadi, lagi naik rasanya bullish, lagi turun rasanya bearish. Nggak bisa kayak begitu. Ya. SOP itu harus ada bakunya gitu, nggak bisa cuma pakai perasaan ya. Jadi untuk para newbies yang masih kecampur aduk dengan perasaan, ini PR kalian ya. Kalian harus kayak robot di market ya, dan harus tentunya ya itu setelah SOP-nya jelas ya. Udah punya SOP yang jelas, kalian harus jadi kayak robot di market. Jangan terlalu bawa perasaan begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.